video tersebut bukanlah video editan AI sebagaimana anggapan sebagian teman-teman netizen yang mengatakan video tersebut adalah editan AI. Ternyata bukan. Video tersebut adalah video asli dari Muflis Safitra. Misalnya saya berdoa, ya Allah, matikanlah orang-orang Wahabi dalam keadaan buang hajat di dalam WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, setelah kemarin saya mengupload video Ustadz Muflis Safitra yang mana dia mendoakan orang-orang yang tidak mengharamkan musik secara mutlak dengan doa yang kurang baik. Ya Allah, jadikanlah ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dengarkan musik itu boleh-boleh aja selama tidak melalaikan dari sholat, agar mereka semua mati dalam keadaan mendengarkan musik, ya Allah, berserta orang-orang yang mendukungnya. Ucapkan amin. Nah, setelah saya mengupload videonya, banyak dari kalangan netizen-netizen yang berkomentar bahwasanya video itu tidak benar adanya dan merupakan editan AI. Maka dalam video kali ini teman-teman, saya akan memutarkan video klarifikasi dari Ustadz Muflis Safitra sendiri, yang mana beliau sendiri menjelaskan tentang video tersebut. Dan di sini kita akan mengatakan apakah benar-benar video itu adalah video editan AI atau video asli atau bukan editan. Dan nanti di akhir video, setelah kami memutarkan video klarifikasi dari Ustadz Muflis Safitra, kami akan memberikan tanggapan terhadap video tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video klarifikasi dari Ustadz Muflis Safitra. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami mewakili netizen muslim. Kebetulan kami berada di Balikpapan dan lagi bersama Ustadz Mufli, ingin bertabayun langsung kepada beliau. Apakah benar beliau mendoakan teman-teman saudara muslim mati mendengarkan musik? Ya, jadi beredar ya beberapa hari-hari kemarin potongan video yang isinya mungkin disalahpahami oleh kebanyakan netizen. Jadi mungkin kita mau tanya langsung nih sama Ustadz Mufli mumpung kita lagi bareng sama beliau. Yang pertama mungkin maksud dan intinya itu apa kira-kira Ustadz dari video itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang menyimak secara online maupun teman-teman yang tabayun offline, jazakumullah khairan. Sebenarnya Anda itu maju mundur ya untuk mengklarifikasi atau menjelaskan hal ini. Sebagian ustadz-ustadz yang bahkan senior itu ada yang dorong, Ustadz Mufli, antum harus berikan penjelasan supaya ini tidak dikonsumsi nanti sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahun-tahun mendatang. Karena kalau antum diam saja, nanti orang kira itu benar. Sebagian yang lain bilang, Ustadz Mufli, antum ini bukan yang pertama yang dipotong-potong seperti itu. Sudah banyak kok ustadz-ustadz yang senior yang sudah lebih duluan daripada antum. Video mereka dikonsumsi masyarakat dalam kondisi terpotong-potong dan tidak sesuai esensi. Jadi adalah let them go gitu aja. Jadi Anda pikir ya sudah deh, nggak apa-apa untuk sekali ini Anda menyempatkan waktu untuk melayani teman-teman yang mau tabayun. Meskipun ini kalau kita bilang banyak hal yang lebih penting daripada sekedar hal ini. Nah, apalagi di masa-masa haji kita mau jelaskan, mau bikin video yang menjelaskan prosesi haji, hukum-hukum yang bermanfaat untuk jamaah haji di hari-hari ini, ketimbang bikin klarifikasi. Oke. Oh ya, saya kenalkan dulu, ini tim saya. Beliau-beliau bukan tim saya, sehingga beliau-beliau tidak tahu dapurnya. Yang paling tahu mereka, karena ini editornya juga ada di sini, editor video itu. Jadi suatu hari kami dapatkan ada sebuah video dari Mesir, berbahasa Mesir maksudnya. Konten kreator yang dia punya video bunyinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل الأغاني حرام ولا حلال؟ السؤال اللي بتسأل 100 مرة. يا أخي الحبيب، لو سقت لك جميع الأدلة وقلت لك أن الأغاني حرام أو حلال لن تقتنع، ولكن أنا أريد الاقتناع من داخلك. أنا سأدعو لك وأنت قل آمين. أريدك أن تؤمن على دعائي. أسأل الله العظيم أن يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. قل آمين. آمين. أسأل الله العظيم أن يجعل آخر كلامك من الدنيا الأغاني. قل آمين. لن تقل آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ صحفك يوم القيامة بالقرآن الكريم. قل آمين. سمعتك تقول آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ صحفك يوم القيامة بالأغاني.
هل قلت أمين؟ لم تقل أمين لأنك تعرف الفرق بين الحق Dia bilang gini, apa hukumnya musik? Ini adalah pertanyaan yang sudah puluhan, mungkin ratusan, dan berkali-kali kalian bertanya tentang hal ini. Kalau soal hukumnya, sudah kita nggak usah bahas lagi. Sekarang coba kalian aminkan apa doa saya. Tentu, ikhwah Mesir ini bukan bermaksud mendoakan teman-temannya. Bukan bermaksud mendoakan orang yang menyimak videonya. Tapi dia sedang mengajak orang merenung. Kalau seandainya ada doa seperti itu, apa iya kalian berani berdoa amin, mengaminkan bahwa kalian akan wafat dalam kondisi mendengarkan musik? Maksudnya dia, kalau memang itu nggak ada masalah buat kalian, harusnya kalian nggak perlu takut. Tapi orang tidak berani mengaminkan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hati kecil, mereka takut juga. Mereka dalam hati kecil mengiyakan bahwa dengerin musik itu ada masalah juga sebenarnya. Gitu kan. Ana sama tim bilang gini, ini menarik nih videonya. Bagaimana kalau kita bikin versi bahasa Indonesianya? Kan itu versi bahasa Mesir soalnya. Ya, di remix ya. Di remake. Ini kan bahasa kita. Bedanya, yang di Mesir itu dia alurnya cepat. Antara doa, yang terkesan doa itu, dengan pertanyaan, ada yang berani mengaminkan, itu nggak ada jeda, hampir nggak ada jeda. Sedangkan Ana itu alurnya alur lambat. Di renungan kan cenderung lambat alurnya. Ana ngomong gini, agar mereka mati dalam keadaan mendengarkan musik, menyanyi, mendengarkan konser, dan yang semacam itu ya Allah. Ucapkan amin. Nggak ada yang mau bilang amin. Ya Allah, matikanlah teman-temanku ini yang suka mendengarkan musik, wafatkan dalam keadaan mendengarkan konser. Ucapkan amin. Ada 2 detik nih. Baru Anda ngomong, ada yang berani? Nah, tapi mungkin karena alurnya alur lambat, ada 2 detik, orang yang mungkin nggak sabar, potong di situ. Sebelum kata-kata, ada yang berani. Lalu itu saja yang di-share. Itu saja yang kemudian dipotong dan dikasih caption, orang ini saking nggak terimanya perbedaan pendapat, sampai-sampai mendoakan keburukan. Padahal bukan lagi mendoakan keburukan, itu konten yang sama dengan yang Mesir itu adalah bentuknya renungan. Seandainya teman-teman tidak bermasalah sama sekali soal mendengarkan musik, kenapa harus takut untuk wafat dalam kondisi demikian? Orang itu sebenarnya di hati kecil mungkin ada rasa ngeri juga. Tapi ya itulah, karena ada 1,5 sampai 2 detik jeda dengan siapa berani bilang amin, maka mungkin antara orang yang memang tidak suka dengan orang yang memang mungkin tidak sabar atau tidak paham bahwa itu adalah sebuah renungan, dia potong di tengah dan jadilah itu seolah-olah mendoa. Jadi Ustaz, videonya itu sendiri sebenarnya kapan rilisnya Ustaz? Karena di video TikTok yang beredar itu, di TikTok Muspli Safitra 1 jam yang lalu Ustaz. Iya. Iya, Anda juga dapat ini, orang kayak detektif gitu ya. Dia meneliti sampai itu. Mufli ini berdusta. Dia bilang ini sudah 2023, padahal 1 jam yang lalu. Jadi gini teman-teman, video itu kita produksi tahun 2023 ya. 9 bulan yang lalu. Itu masih kelihatan kok kalau di YouTube aslinya, yang kita privat. Kita privatisasi biar nggak digoreng. Adapun di TikTok, ini pengamatan Anda ya. Setelah Anda lihat profile picture yang TikTok yang diolah ini, yang dipotong dan diolah ini, itu pakai logo anak pakai baju merah. Yang itu sudah di-ban 9 bulan yang lalu. TikTok itu sudah tidak ada. TikTok anak sekarang logonya warna biru. Itu sudah pakai baju hitam dengan background biru waktu anak di Luxor Mesir. Sedangkan yang pakai baju merah, yang logo yang sama persis dengan Facebook anak, dengan YouTube anak, itu 9 bulan lalu di-ban oleh TikTok. Sepertinya kalau anak tadi diskusi sama tim ini, kayaknya kita itu punya settingan privasi TikTok kita itu video bisa di-download. Kan ada settingannya ya, video downloaded terus centang apa enggak. Kalau dicentang itu kan bisa di-download kan. Mungkin ini feeling anak yang mengolah ini dia memang sudah sedari awal ngambil 9 bulan yang lalu di-save. Habis di-save, kemudian muncullah kasus yang baru terjadi sebulan yang lalu, kemudian diangkat, dihukum-hukum. Padahal itu sebenarnya video sudah 9 bulan lalu berada di TikTok yang sudah ter-ban.
kemudian diolah seolah-olah itu baru, karena memang ada tulisan 1 jam yang lalu. Teman-teman kalau mau praktek coba aja ya, misalnya dapat video 1 jam yang lalu, terus kalau video downloadnya tercentang, bisa dilakukan, dia tanggal dan jamnya kena nggak? Kalau kena ya berarti memang begitu. Tadi Ustadz bilang videonya di private. Kenapa di private? Kenapa nggak dibuka aja videonya, Ustadz? Ini juga pertanyaan banyak orang. Kalau memang Ustadz tidak bermaksud mendoakan, kenapa Ustadz seperti takut? Karena kita private. Itu saran dari salah seorang Ustadz kita. Ustadz Mufli, daripada digoreng terus, nanti juga antum munculkan orang itu kalau memang sudah tidak suka, dia nggak bakal percaya. Sedangkan teman-teman yang percaya sama antum, yang kenal sama antum nggak kasih penjelasan, mereka pun nggak akan percaya. Masa iya seorang Ustadz Mufli yang kita kenal kemudian mendoakan keburukan depan kamera lagi? Seandainya nih ya, seandainya Anda melakukan itu betul-betul di depan kamera, doain orang keburukan, ustadz-ustadz yang kenal Anda, kira-kira menurut antum akan mendukung atau malah menasihati Anda? Kira-kira yang mana ini? Pasti dinasihati. Pasti Anda dinasihati. Karena itu kan merusak sebenarnya. Jadi intinya, Anda private, salah seorang ustadz yang sarankan supaya tidak dimacam-macamin lagi. Ustadz, ini yang terakhir nih, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa kasih closing statement, Ustadz. Jazakumullah khairan. Satu, Anda tidak pernah mendoakan orang yang gara-gara beda pendapat didoakan keburukan. Apalagi yang sifatnya masalah fikih. Yang kedua, insya Allah ini kayaknya ini mungkin pertama kali Anda bikin klarifikasi. Dan insya Allah ke depan Anda nggak mau lagi. Karena kita ini tidak hidup di dunia entertainment misalnya. Entertainment itu supaya selalu eksis butuh 2. Prestasi, sensasi. Berprestasi di bidang film, musik, dan lain-lain. Atau kalau kamu nggak punya prestasi, nggak punya karya, kamu bikin sensasi. Karena kita bukan hidup dari itu. Kita ini dakwah cari pahala. Maka selanjutnya kalau nanti ada orang potong-potong, ya sudah. Kita tawakal saja kepada Allah. Berusaha untuk memperbaiki diri. Mengevaluasi mungkin kalau ada yang salah. Ke depan, ya sudah. Yang ketiga, kita pengen dakwah tersebar supaya pahala kita juga tambah banyak. Tapi itu sebuah konsekuensi juga. Kalau nanti ada orang yang bikin konten dengan cara motong-motong dari keluar dari desa, seperti tadi, itu renungan kok jadi kayak doain. Itu 2 hal yang berbeda kan. Seandainya pun itu terjadi pada kita, sudahlah kita lapang dada saja. Karena kita memang hidup di zaman tersebarnya video. Ada yang ngasih saran, dia bilang, Ustaz, ke depan kalau bisa semua videonya Ustaz pakai timestamp. Ya itu nanti mungkin insya Allah akan dibuat. Itu termasuk bagian dari evaluasi. Yang terakhir teman-teman, terutama teman-teman yang Balikpapan seperti Akhwani dan Alifin kan karena mudah menghubungi, nanti tinggal ketemu di mana. Kalau ada hal-hal yang mungkin sekiranya antum merasa perlu tabayun, DM, insya Allah nanti dari mereka akan membantu menyampaikan ke Ana. Jadi kita janji, Ana insya Allah banyak waktu kalau ada orang mau tanya. Jangankan cuma tabayun, nasihat pun. Ini kan mereka paham banget. Antum juga paham tentang Ana. Bahwa Ana itu orangnya open minded, sehingga kalaupun dinasihati, bahkan oleh orang yang mungkin murid, notabene seorang murid, Ana itu orangnya terbuka. Karena bagian dari pengembangan diri kalau kita itu mau mendengarkan kritikan orang. Ada pun yang tidak mau tabayun, yang memang niatnya buruk atau ingin menjatuhkan, kita tawakal sama Allah sambil memaafkan. Nah itu tadi teman-teman ya, statement yang disampaikan oleh Mufli Safitra sekaligus klarifikasi dari videonya yang sudah tersebar di media sosial yang seakan-akan dia mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang beda pemahaman dengan dia. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, video tersebut bukanlah video editan AI sebagaimana anggapan sebagian teman-teman netizen yang mengatakan video tersebut adalah editan AI. Ternyata bukan. Video tersebut adalah video asli dari Mufli Safitra, hanya saja dipotong sehingga seakan-akan memberikan asumsi bahwasanya Ustadz Mufli Safitra ini benar-benar mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang menghalalkan musik atau yang tidak mengharamkan musik secara mutlak. Kemudian yang kedua, walaupun teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengharamkan musik secara mutlak, yakni mereka membagi, ada musik yang dibolehkan dan ada musik yang diharamkan. Tetap saja berdoa dengan doa yang seperti itu
termasuk doa yang kurang bagus ya, termasuk doa yang kurang baik, bahkan bisa dikatakan itu doa yang buruk. Walaupun musik secara mutlak tidak haram menurut kami, tapi doa seperti itu mendoakan orang mati dalam keadaan mendengarkan musik atau mati dalam keadaan ikut konser, itu adalah doa yang kurang bagus. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya saya berdoa, ya Allah, matikanlah orang-orang Wahabi dalam keadaan buang hajat di dalam WC, atau BAB di dalam WC, atau kencing di dalam WC. Pasti kalian beranggapan doa saya adalah doa yang tidak baik atau doa yang buruk. Padahal BAB di dalam WC atau buang hajat di dalam WC itu bukanlah keburukan, tapi mendoakan orang mati dalam keadaan seperti itu dianggap doa yang tidak baik atau doa yang buruk. Karena umumnya orang itu pasti ingin wafat dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, seperti wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan sholat, wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, wafat dalam keadaan ibadah haji. Itu inginnya orang. Terus kita mendoakan mereka dengan doa yang misalnya mati dalam keadaan mendengarkan musik, mati dalam ikut konser, itu dianggap sebagai doa yang tidak baik. Karena walaupun musik tidak haram, walaupun musik tidak mutlak haram, ada yang dibolehkan dan ada yang haram, tetap saja musik itu bukan ibadah, bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Maka mendoakan orang dengan doa mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan mendengarkan musik, itu tetap saja dianggap doa yang kurang baik atau doa yang buruk. Jadi paham teman-teman ya? Karena tidak mungkin juga orang Wahabi mau didoakan mati dalam keadaan buang hajat dalam WC, kemudian mati dalam keadaan kencing, nggak mungkin. Padahal kan kalau kita secara akal, secara logika, buang hajat di WC kan bukan perkara keburukan. Tapi kita pasti tidak mau didoakan seperti itu, didoakan wafat dalam keadaan seperti itu. Nah, pasti kita beranggapan itu adalah doa yang kurang bagus. Kemudian yang ketiga teman-teman, dengan kita berdoa seperti itu akan menyakiti sebagian saudara-saudara muslim kita yang masih berkecimpung dalam dunia musik. Karena banyak sekali saudara-saudara kita ya yang mereka masih mencari penghasilan lewat musik ya, lewat musik. Baik itu musik Islami maupun musik-musik yang lainnya. Yang jelas masih banyak orang Islam, orang muslim yang berkecimpung dalam dunia musik. Kemudian kita mendoakan mereka dengan doa seperti itu, ya Allah matikanlah mereka dalam keadaan mendengarkan musik, dalam keadaan konser. Jelas mereka akan tersakiti hatinya dan menganggap doa itu adalah doa yang kurang baik untuk mereka. Jadi pada intinya, walaupun Ustadz Mufli Safitra tidak bermaksud mendoakan keburukan terhadap orang yang berbeda pendapat dengan dia, orang berbeda pandangan dengan dia, tetap saja berdoa dengan doa seperti itu dianggap kurang bagus dan kurang tepat. Karena walaupun musik itu tidak mutlak haram, tetap saja musik itu bukan ibadah, sedangkan orang itu umumnya ingin wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.